Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku yang ceria, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bunyi. Persiapkan diri kalian. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah kita mempelajarinya, diharapkan kalian dapat menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar bunyi seperti sirine mobil polisi, klakson mobil, motor, bel sekolah, bunyi radio, suara bapak ibu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Tahukah kamu dari mana bunyi-bunyi itu berasal dan bagaimana bunyi tersebut dapat sampai di telinga kita? Marilah kita bahas satu persatu. Bunyi merupakan getaran yang merambat sebagai gelombang akustik. Yaitu suatu gelombang suara yang merambat melalui media perantara seperti udara, air, dan benda padat. Perhatikan contoh-contoh berikut. Bunyi sirine mobil polisi dari kejauhan dapat kita dengar melalui udara. Bunyi kamu saat bermain telepon dengan menggunakan pita kaset sebagai media perantaranya. Pita kaset merupakan benda padat yang dapat mengantarkan suara kamu sampai ke telinga temanmu. Yang ketiga, suara tiup air saat kalian berenang. Agar lebih mudah untuk memahami, lakukanlah percobaan dengan membuat telepon-teleponan dan bersama teman kalian. Ya, bagaimana anak ceria? Dapatkah kalian mengerti apa arti dari bunyi setelah dari beberapa kegiatan yang kalian lakukan? Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pembahasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur pada suatu benda melalui titik keseimbangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bandul resonansi berikut ini. Bandul bergerak dari titik A, B, C, dan seterusnya secara teratur dalam satu waktu tertentu. Untuk lebih mudah mengamati, mari kita nyatakan dalam tulisan sebagai berikut. Jumlah satu getaran dapat dinyatakan atau ditulis. A bergerak menuju B, B bergerak menuju C, C bergerak menuju B, dan B bergerak kembali ke titik awal pada huruf A. Bagaimana anak-anak? Dapatkah kalian mengerti? Masih bingungkah? Baiklah, mari kita bermain sebentar pada percobaan berikut ini. Perhatikan pergerakan bandul resonansi pada gambar. Apabila bandul bergerak dari titik B, maka pergerakan bandul resonansi dapat ditulis sebagai berikut. Bandul bergerak dari titik B menuju titik C. Dari titik C bergerak menuju titik B. Dari titik B bergerak menuju titik A. Dari titik A kembali bergerak menuju titik B. Bagaimana? Sudah mengerti bukan? Bapak yakin
Kalian dapat memahaminya setelah pemaparan secara jelas. Paham bukan? Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Setiap benda yang bergetar pasti memiliki jumlah getaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, jumlah getaran tersebut dinyatakan sebagai frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah banyaknya getaran dalam 1 detik dan dinyatakan dalam satuan hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. 1. Bunyi infrasonik, di mana bunyi ini frekuensinya di bawah atau kurang dari 20 Hz. Binatang yang mampu mendengarkan bunyi frekuensi di bawah 20 Hz yaitu anjing, gajah, kuda nil, dan janggut. Yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang mampu mendengar pada batasan frekuensi ini adalah manusia. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dan binatang yang dapat mendengar suara ini yaitu jenis kelelawar dan anjing. Setelah kita mempelajari tentang getaran dan frekuensi, pada bagian akhir pembahasan kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Masih ingatkah kalian definisi atau pengertian dari bunyi? Ya, bagus anak-anak. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik. Jadi, pengertian gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Gelombang dapat dibedakan menjadi 2. 1. Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pada kesempatan kita kali ini hanya akan membahas gelombang mekanik saja. Untuk gelombang elektromagnetik akan kita bahas pada pertemuan di semester. Gelombang mekanik adalah gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal secara sederhana dapat diartikan yaitu gelombang yang memiliki lembah dan bukit, di mana dalam satu gelombang digambarkan seperti huruf S terbalik menghadap ke bawah. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu suatu gelombang yang memiliki rapatan dan renggangan. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah mengerti kan? Tentang arti dan definisi bunyi, setelah penjelasan materi dapat kita buat kesimpulan bahwa 1. Bunyi merupakan getaran yang merambat sebagai gelombang akustik, yaitu gelombang suara yang merambat melalui media perantara. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur pada suatu benda melalui titik keseimbangan. 3. Berdasarkan frekuensinya bunyi dibedakan menjadi 1. Bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Gelombang mekanik dapat dibedakan menjadi 2. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apabila terdapat pertanyaan bagi kalian yang kurang paham, silakan tulis di kolom komentar apa pertanyaan kalian tentang pembelajaran pada materi hari ini.
Baiklah anak-anak, dukung selalu channel ini agar kami semakin bersemangat untuk membuatkan sebuah video-video pembelajaran buat kalian semua. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, faridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat pagi.